Kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Toha ayat 77 mengenai kisah Nabi membelah laut. Mukjizat itu telah Nabi Musa terima melalui sebuah tongkat yang bila mana dipukul ke tanah dapat membelah laut. Nabi Musa diketahui sebagai orang yang berani menantang kepemimpinan Firaun. Bahkan Nabi Musa telah berusaha meluluhkan hati Firaun karena telah melampaui batas. Namun hal itu gagal dan membuat Firaun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Musa. Nabi Musa dan para pengikutnya pun dikejar-kejar oleh pasukan Firaun. Namun mereka terjebak di ujung perbatasan dengan laut sehingga tak ada jalan keluar kecuali melewati laut yang dikenal dengan nama Laut Merah. Kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Pada suatu hari, Raja Firaun diramal oleh seorang ahli nujum. Dikatakan bahwa Raja Firaun akan dibinasakan oleh seorang anak laki-laki keturunan Bani Israel. Mendengar ramalan tersebut, Raja Firaun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang dilahirkan di wilayah Mesir agar dibunuh tanpa terkecuali. Setiap tentara Raja Firaun diperintahkan memasuki rumah-rumah penduduk Mesir agar tidak ada satupun bayi laki-laki yang masih hidup. Namun, atas kehendak dan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah lahir seorang bayi laki-laki keturunan Yakub bin Ishak yang sehat. Untuk menghindarkan dari kejaran tentara Raja Firaun, bayi Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil. Bayi beliau ditemukan oleh Aisyah, istri dari Raja Firaun itu sendiri. Aisyah meminta agar sang raja membiarkan bayi Musa hidup dan diangkat menjadi anak tirinya, bahkan yang memberi nama bayi tersebut Musa adalah keluarga Firaun sendiri. Musa berarti air dan pohon. Beliau didik sebagaimana anak-anak Raja Firaun yang lainnya tanpa perbedaan. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Saat sudah dewasa, Nabi Musa dikaruniai kecerdasan dan kesempurnaan jasmani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kesengsaraan kaum Bani Israel yang ditindas oleh Raja Firaun, beliau berjanji akan membela kaum Bani Israel yang lemah. Karena itulah beliau memilih untuk meninggalkan istana Raja Firaun. 10 tahun Nabi Musa keluar dari Mesir setelah beristri Safura, anak dari Nabi Syuaib. Beliau bertekad untuk kembali ke Mesir menemui keluarganya agar tidak tertangkap oleh tentara Mesir walau melewati Bukit Sursina. Saat di Bukit Sursina, Nabi Musa melihat ada sinar api di atas bukit. Saat beliau mendekati api tersebut, terdengar suara seruan yang mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di Bukit Sina beliau menerima wahyu pertamanya. Di bukit tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mukjizat kenabian Musa melalui tongkatnya. Saat diletakkan ke tanah, ular tersebut pun berubah menjadi ular besar. Ketika diambil oleh Nabi Musa, tongkat itu kembali berubah menjadi tongkat biasa. Mukjizat dapat menyembuhkan orang sakit. Kedua mukjizat yang dimilikinya tersebut digunakan untuk membantu kaum tertindas. Sesampainya di Mesir, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendakwah dan membawa umat Firaun ke jalan yang benar, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menemui Firaun dan berdakwah kepadanya bahwa apa yang telah dilakukan oleh Firaun menyiksa Bani Israel adalah sebuah kejahatan.
Selain itu, beliau juga mengingatkan Raja Fir'aun agar kembali ke jalan Allah untuk segera bertaubat dan meminta ampunan. Sayangnya, Raja Fir'aun menolak. Dia malah semakin murka kepada Nabi Musa. Raja Fir'aun meminta bukti akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lalu menunjukkan mukjizatnya. Tongkat yang dipegang beliau dibiarkan menjadi ular yang mengejar Fir'aun. Namun Fir'aun malah menuduh beliau sebagai seorang tukang sihir. Raja Fir'aun memerintahkan untuk membunuh Nabi Musa dan semua pengikutnya. Mendengar hal tersebut, Nabi Musa dan para pengikutnya berusaha menyelamatkan diri dengan pergi dari Mesir. Namun, pasukan Raja Fir'aun terus mengejar mereka. Dalam keadaan terdesak, beliau berdoa kepada Allah agar diberi keselamatan untuk semua umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi beliau. Doa beliau pun terkabul. Saat beliau dan pengikutnya sudah terpojok di Sungai Nil, Allah memberikan mukjizat selanjutnya dengan mengetukkan tongkatnya. Beliau membelah laut Nil agar bisa dilalui oleh beliau dan seluruh umatnya. Setelah selesai menyeberang, pasukan Fir'aun yang mengejar mereka ikut menyeberang. Atas perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkat pun mengetuk kembali Sungai Nil, kemudian tertutuplah kembali sungai itu. Semua pasukan dan juga Raja Fir'aun sendiri tenggelam di dasar laut.